Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami selaku kelompok 2 dari kelas D. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami terkait mata kuliah Mesin Elemen dengan judul Bolt. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Wahyu Sasmito. Perkenalkan, nama saya Putra Prasetya. Perkenalkan, nama saya Riki Ferdiansyah. Dan saya Aurelia Dona Asmara. Oke, selanjutnya langsung saja kita masuk ke pembahasan yang akan kita bawakan. Oke, di sini pertama-tama perkenalkan nama saya Aurelia Dona Asmara dengan NIM 2361040008. Nah, pada kali ini saya akan membahas mengenai topik terkait informasi dasar atau penjelasan-penjelasan dasar mengenai bolt itu sendiri. Nah, kita semua udah tahu ya kalau bolt itu merupakan salah satu jenis fastener dengan external thread yang nantinya dia akan berfungsi untuk pengikat satu atau lebih komponen. Di sini dia untuk mengunci. Jadi di external thread tadi dia akan bersinggungan langsung dengan internal thread di komponen. Next. Selanjutnya di sini ada bagian-bagian dari baut itu sendiri, yaitu ada thread yang dimana dia merupakan bagian dari baut yang memiliki ulir luar yang nantinya dia akan bersinggungan dengan internal thread dari komponen. Selanjutnya yaitu ada seng atau biasanya kita sebut grip yang dimana dia merupakan jarak dari bolt tanpa ulir atau tanpa thread. Selanjutnya ada underhead fillet yang dimana dia menghubungkan antara head bolt dengan thread. Kemudian ada washer face yang dimana dia langsung bergesekan dengan washer atau komponen dari bolt dengan komponen yang akan dihubungkan. Yang selanjutnya yaitu ada head bolt itu sendiri. Next. Nah, di sini ada poin yang harus kita highlight, yaitu terkait bolt stress point, atau kita bisa mengartikan di mana di sini merupakan poin-poin dari baut yang dimana dia menerima titik tertinggi atau beban tertinggi ketika dia diaplikasikan sebagai pengikat. Sehingga wajar saja apabila titik-titik ini apabila diaplikasikan di komponen sebagai pengikat, dia akan lebih rentan terkena keausan. Next. Kemudian dari sisi material itu kita bisa bedakan jenis bautnya menjadi dua, yaitu ada fosfat dan zinc. Yang dimana apabila baut dengan jenis fosfat ini dia lebih ciri-cirinya dia lebih gelap. Terus dia biasanya terbuat dari baja, karbon. Selain itu juga dia tidak tahan karat. Untuk pengaplikasiannya dia lebih sering diaplikasikan untuk torsi atau beban yang tinggi. Karena dia memiliki biasanya dia memiliki coarse thread atau thread yang kasar. Nah, dan selanjutnya yaitu ada baut dengan material dari zinc yang dimana dia lebih terang. Dia hampir sama dengan fosfat bolt. Dia terbuat dari baja dan karbon, tapi dia dilapisi dengan zinc. Sehingga apabila dia dilapisi dengan zinc, dia akan tidak mudah terkena karat, dan dia biasanya diaplikasikan untuk pengaplikasian yang tidak memerlukan torsi atau beban yang tinggi. Next. Nah, selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis dari baut itu sendiri. Ada beragam jenisnya. Yang pertama ada reduced diameter seng bolt, yang dimana di sini seng dari baut itu ukurannya lebih kecil daripada threadnya. Kenapa begitu? Karena di bagian sengnya ini udah dipadatkan sehingga dia lebih keras, dan dia diaplikasikan untuk yang memerlukan space yang dalam atau yang panjang sehingga dia nanti akan merenggang. Selanjutnya yaitu ada drilled end bolt atau dia ada lubang di bagian ujung threadnya. Biasanya dia dikombinasikan dengan Castellite nut atau juga sama split pin. Nah, di sini dia diaplikasikan untuk pengaplikasian yang tidak memerlukan torsi yang tinggi, sehingga dia ada kemungkinan untuk bautnya itu merenggang. Nah, karena dia udah dikombinasikan dengan Castellite nut, sehingga dia di sini akan dikunci dengan split pin dan nantinya baut ini tidak akan longgar. Dan selanjutnya ada drill head bolt
yang dimana dia juga di aplikasinya dikombinasikan dengan Lockwire. Nah, di sini dia diaplikasikan untuk komponen-komponen yang memerlukan pelayanan khusus, yang dimana dia hanya pihak-pihak tertentu yang boleh melepas atau menyegel komponen-komponen tersebut, seperti di fuel system. Kemudian yaitu ada flow bolt yang biasanya diaplikasikan di cutting edge, karena dia di headnya tuh dia rata, tidak muncul, sehingga meminimalisir adanya kausan. Selanjutnya yaitu ada hex socket. Dia diaplikasikan lebih dominan ke komponen yang dimana branch itu tidak bisa masuk, sehingga dia nantinya bisa menggunakan LMT sebagai tools. Nah, selanjutnya yaitu ada 12 point head bolt. Di sini dia ukuran head dan tripnya tuh dominan sama. Tapi di sini dia diaplikasikan untuk torsi yang tinggi, namun dia tidak memerlukan ukuran head yang besar. Selanjutnya yaitu ada washer head bolt, yang dimana dia merupakan upgradeisasi daripada si 12 point, tetapi yang membedakannya yaitu di washer head bolt ini dia bentuknya heksagonal standar. Dan selanjutnya ada patch lock bolt dan adhesive, yang dimana dia kalau di patch lock bolt itu di salah satu sisi dia diberi adhesive untuk memperkuat pencengkraman, dan untuk adhesive lock bolt itu dia diberi adhesive di titik yang diberi warna itu, jadi tidak boleh melebihi titik itu. Nah, untuk patch lock bolt dan adhesive lock bolt ini, karena dia udah diberi adhesive atau liquid itu tadi yang bisa memperkuat torsi atau pencengkraman dari bolt itu sendiri, maka di sini dianjurkan untuk 3 kali pengaplikasian dari bolt itu, boltnya direkomendasikan untuk tidak digunakan kembali atau di replace. Mungkin sekian dari pembahasan yang saya bawakan. Kita next ke topik selanjutnya. Saya Ricky Ferdiansyah dengan NIM 236104007. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang bolt pada topik klasifikasi bolt. Jadi pada dasarnya bolt dibagi menjadi 2, yaitu imperial dan metrik. Bisa dilihat pada gambar. Pada gambar sebelah kiri adalah bolt imperial dan gambar sebelah kanan adalah bolt metrik. Pada bolt imperial terdapat 2 ciri-ciri, yaitu yang pertama terdapat garis radial pada head boltnya, yang dimana garis tersebut berfungsi untuk menandakan grade dari bolt tersebut. Yang kedua adalah pada bolt imperial yang diukur adalah jumlah thread dalam 1 inch. Bisa dilihat lebih lanjut pada gambar ini. Jadi thread per inch atau TPI adalah jumlah thread atau pitch dalam 1 inch. Diameter besar itu diukur pada puncak thread luar, dan diameter kecil diukur pada bagian bawah root sebuah thread luar atau pada puncak thread dalam. Yang kedua ada bolt metrik. Ciri-ciri dari bolt metrik adalah terdapat mark berupa angka pada head boltnya, yang dimana mark tersebut berfungsi sama pada imperial, yaitu untuk menandakan grade dari bolt tersebut. Dan pada bolt metrik yang diukur adalah jarak dari antar thread. Bisa dilihat pada gambar tersebut. Jadi pitch itu adalah jarak dari ujung pad suatu thread ke ujung thread berikutnya. Thread pitch adalah jumlah thread atau pitch antar crest to crest, dan diameter besar diukur pada puncak thread luar, dan diameter kecil diukur pada bagian bawah chest sebuah thread luar atau pada puncak thread dalam. Berikut adalah grade dari bolt. Ini saya mengambil contoh pada bolt inci. Jadi jika menemukan bentuk bolt inci seperti pada tabel ini,
itu memiliki grade 8,2 yang dimana beban proofnya 120.000 PSI atau setara dengan 828 megapascal. Dan untuk kekuatan tensil adalah 150.000 PSI atau setara dengan 1034 megapascal. Yang dimana pengertian dari proof load adalah beban tarik yang harus ditahan bolt tanpa melewati batas elastisitasnya. Dan sedangkan untuk tensile strength adalah beban maksimum dalam tegangannya dapat ditahan oleh bolt tanpa putus atau bolt tersebut tidak putus. Bolt diberi grade untuk menunjukkan kekuatan tariknya. Kekuatan bolt ditunjukkan pada kepala bolt dengan nomor yang dicap untuk bolt metrik dan tanda radial atau garis pada bolt imperial. Saya Wahyu Sasmito, saya akan menjelaskan tentang topik pengukuran. Lanjut. Jadi di fastener atau bolt itu terdapat pengukuran, yang mana proses yang ini membutuhkan ketelitian dan pemahaman tentang standar ukuran yang digunakan. Kemudian pengukuran ini penting karena pengukuran ini juga nanti akan bisa digunakan untuk mencari part number dari fastener atau bolt tersebut juga. Lanjut. Di sini pentingnya melakukan pengukuran adalah kekuatan sambungan, yang mana panjang bolt memastikan bahwa thread yang cukup masuk ke dalam bahan yang diikat. Kemudian juga memastikan keselamatan. Bolt yang sudah aus mungkin tidak mengikat dengan kuat, sementara bolt yang terlalu panjang bisa menonjol dan menjadi berbahaya. Kemudian ukuran yang salah dan tidak tepat itu dapat menyebabkan gagalnya sambungan. Bolt yang tidak sesuai dapat menyebabkan sambungan menjadi longgar atau bahkan gagal. Kemudian dampaknya yang kedua adalah kerusakan material, yang mana bolt yang terlalu panjang dapat merusak ulir atau material di sekitarnya. Next. Kemudian pada pengukuran pada bolt ini itu dilakukan di beberapa titik, yang mana pengukuran untuk diameter thread bolt pada gambar itu adalah yang D1. Kemudian overall length atau panjang bolt. Panjang bolt ini diukur dari underhead fillet dari sini sampai ke ujung threadnya. Kemudian grip length atau panjang dari seng bolt tersebut diukur dari sini sampai ke underhead fillet. Kemudian head length-nya itu tertera pada gambar yang HL. Kemudian head width, lebar dari head bolt tersebut. Next. Kemudian di sini ada tampilan dari OSS atau one set shot, yang mana di sini tampilan ini diperuntukkan untuk bolt imperial atau inch. Setelah dilakukan pengukuran, yang mana ketika didapat thread size-nya itu 5/16 atau diameter thread-nya itu 5/16, kemudian 18 ini menunjukkan TPI atau threads per inch. Kemudian OL ini menunjukkan panjang boltnya diukur dari underhead fillet tadi sampai ujung threadnya. Kemudian grip length ini panjang seng. Nah, ketika sudah didapatkan ini semua, maka kita akan bisa mendapatkan part number dari bolt tersebut. Di sini juga terdapat tampilan untuk metrik, untuk bolt metrik atau milimeter, yang mana di sini menunjukkan dari diameter threadnya, kemudian di sini panjangnya, kemudian ini pitch to pitch-nya diukur menggunakan thread pitch gauge. Kemudian panjang seng, maka jika sudah didapatkan keempat ini akan didapatkan part number dari bolt tersebut.
Salah satu tujuan dari pengukuran tadi juga kita akan mendapatkan referensi secara general dalam pengencangan baut atau pentorsiannya. Di sini sudah tertera, jika kita tidak menemukan referensi yang spesifik, maka kita dapat menggunakan referensi melalui general talk tersebut ini. Ini diperoleh dari Service Information System atau SIS. Di sini tertera jika diameternya, ini untuk yang milimeter, jika diameternya sekian, maka torsi bolt tersebut adalah sekian. Dan yang di sebelah sini untuk bolt dengan imperial atau inci. Dan sekian dari saya, dilanjutkan ke materi selanjutnya. Saya Putra Prasetya dengan NIM 236104006. Di sini di topik kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana sih pengaplikasian bolt atau fastener yang benar. Next. Nah, dalam pengaplikasian bolt yang terpenting yaitu pastikan tool yang digunakan sudah sesuai dengan jenis fastener yang diaplikasikan. Karena dari situlah langkah-langkah dalam pengaplikasian bolt dapat dilakukan dengan benar dan sesuai. Next. Nah, dalam pengaplikasian bolt penting untuk kita memperhatikan beberapa hal, yaitu menggunakan tool sesuai dengan fastener tersebut, seperti tool metrik dengan fastener metrik dan tool inci dengan fastener yang inci. Yaitu yang untuk memperhatikan kedua, saat terlalu banyak torsi diberikan, bolt akan berubah bentuk dan threadnya menjadi menekan. Thread bolt juga menenggang, rusak, dan fastener menjadi tidak dapat digunakan. Jika torsi yang tidak cukup diberikan, fastener menjadi longgar. Karena itulah pengaplikasian bolt yang tepat harus menggunakan beberapa metode atau step, yaitu 7 step fastener. Dalam 7 step fastener, step yang pertama yaitu pastikan fastener yang digunakan itu benar. Di sini kita dapat melihat di one shaft shot atau di part list. Untuk yang kedua, pastikan fastener tersebut bersih dan tidak rusak, tidak mengalami keausan ataupun ada bagian yang tidak normal. Untuk yang step ketiga yaitu spesifikasi torsi, pastikan spesifikasi torsi itu benar dan sesuai dengan kita melihat pada general torque ataupun pada service manual atau pada SIS. Yang keempat, berikan pelumasan untuk fastener agar mempermudah dalam kita pengaplikasian fastener. Next. Untuk step kelima, berikan kalibrasi pada tools atau torque wrench untuk kita mengetahui bahwa torsi yang akan kita gunakan pada fastener tersebut benar-benar sesuai. Untuk yang keenam, torque sesuai span atau urutan pemasangan pada fastener. Untuk yang ketujuh, berikan dia marking sebagai penanda agar kita tidak melakukan redo job. Next. Selanjutnya ada additional degree atau tighten, yang dimana tighten ini diberikan ketika ada dua komponen lebih yang dia itu mengalami getaran tinggi atau vibration tinggi, yang dimana jikalau kita hanya torsi sesuai dengan torsi itu akan kurang atau clamping force tidak akan tercapai, maka diperlukan adanya penambahan degree yaitu tighten yang biasanya ada dimulai dari 60 derajat sampai 120 derajat. Oke, cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.